Halo semua, selamat datang di Cermat episode 7. Jadi video kali ini aku mau ngebahas tentang revolusi membaca di era digital, ekspresi literasi di era teknologi. Nah, spesifiknya di video kali ini gue mau ngebahas lebih banyak soal masalah perbukuan, dari mulai alasan kenapa kita harus membaca buku, sumber bacaan tuh sebenarnya ambilnya dari mana aja, hingga komunitas baca yang ada di Indonesia tuh di mana sih gitu ya. Buat teman-teman yang suka banget baca buku dan pengen join komunitas tuh ada di mana gitu ya, komunitas baca di Indonesia. Nah, terus tujuannya ada dari video ini adalah supaya sedikitnya gue bisa berkontribusi meningkatkan literasi dan minat membaca orang Indonesia. Karena sebenarnya banyak sih teman-teman gue yang suka baca buku, tapi banyak juga teman-teman gue yang tidak membaca buku atau jarang membaca buku atau bahkan tidak pernah sama sekali membaca buku gitu ya. Nah, tujuannya adalah dengan video ini mudah-mudahan gue bisa ngebantu mereka untuk lebih suka untuk membaca buku gitu. Karena benefit kita saat kita membaca buku tuh banyak banget gitu ya. Jadi yang penasaran sama isi videonya, kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, so pertama mungkin perkenalan dulu. Yang belum kenal, perkenalan, nama gue Agun Sundoro. Gue adalah seorang programmer, tech savvy, dan content creator. Nah, terus di website gue juga di agunsundoro.com. Terus di dalamnya ada sosial media gue juga, yang mungkin kita bisa kenal-kenalan, sharing-sharing, dan kolaborasi bisa lewat situ lah ya. Nah, terus kebetulan video ini masuk ke dalam salah satu playlist gue yang berjudul Cermat, di mana playlist ini lebih banyak ngebahas masalah teknologi secara umum yang buat non-tech savvy ya. Jadi buat teman-teman yang suka sama model video kayak begini, full link playlistnya ada di deskripsi di bawah, bisa diklik di sana. Terus juga gue encourage teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe dulu guys, biar gue tambah semangat lagi bikin videonya. Oke, so gitu aja. Jadi kita langsung aja masuk ke materinya ya. Seperti biasa, karena materi yang akan gue bawain di sini cukup banyak, jadi gue pisah-pisah ke dalam beberapa part. Yang pertama adalah introductions ya. Chapter 1 introductions, oke? Yuk lanjut. Jadi yang pertama gue mau ngebahas dulu tentang masalah kenapa sih kita harus ngebaca buku ya. It's obvious ya. Alasan yang pertama adalah knowledge acquisition. Reading exposes us to wide range of information, ideas, and perspective. Itu udah pasti ya kan. Jadi kalau misalnya kita membaca, itu kita akan punya lebih banyak informasi, ide, dan juga perspektif yang berbeda tentang apapun masalah yang nanti kita akan hadapi dalam hidup ya. Terus juga nggak cuma masalah sih, dalam kehidupan kita juga punya lebih banyak informasi, idea, dan perspektif itu tadi gitu. Itu yang pertama, alasan kenapa kita harus membaca buku. Yang kedua adalah critical thinking. Reading encourage critical thinking and analytical skill. Itu udah pasti. Kalau misalnya kita membaca karena punya diverse perspektif yang banyak kita saat ketika kita membaca buku, nah kita punya pola pikir yang kritis terhadap banyak suatu masalah gitu. Jadi kalau misalnya kita punya suatu masalah, kita tidak gampang stres, tidak gampang down segala macam karena kita lebih kritis dan punya analytical skill gitu. Itu tujuannya kenapa kita harus baca buku. Yang ketiga adalah cognitive development. Reading stimulates cognitive presence and brain functions. Jadi kalau kita membaca buku, otak kita nih, fungsi otak kita tuh bertambah gitu. Jadi ya, come on man. Kita harus lebih banyak membaca buku supaya kita otaknya tuh terus terjaga gitu, terus bertambah kemampuan otaknya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah empathy and understanding. Reading fiction and literature can foster empathy and emotional intelligence ya. Itu udah pasti. Buku-buku fiksi, buku-buku tentang psikologi yang kalau misalnya kita baca, gimana caranya berempati ke orang, gimana caranya kehidupan sosial, gimana caranya ya berinteraksi sama orang lain, itu kalau kita baca itu akan meningkatkan empati kita dan understanding terhadap perasaan orang lain. Jadi kita lebih bijak gitu kalau bersosialisasi sama orang lain. Itu tujuannya kita misalnya kita baca buku. Yang kelima adalah personal growth. Reading has the power to inspire personal growth and self-improvement. Whether it is through self-help book, biography, and memoirs, we can gain value, insight, and inspiration for achieving our goal, overcoming challenges, and living fulfilling life. Itu udah pasti juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita banyak baca buku, maka kita juga akan berkembang secara lebih cepat dibandingin sama orang yang nggak baca buku. Misalnya buku-buku personal growth, misalnya kayak Atomic Habits, gimana cara kita ngatur kebiasaan dalam hidup. Misalnya bukunya Habits dari Charles Duhigg gitu juga yang ngebahas masalah inian. Buku soal performance, gimana cara berpikir deep focus. Kayak gitu banyak banget buku-buku yang keren-keren dan memberikan informasi, ide, dan juga perspektif yang berbeda dalam kehidupan ini. Kalau misalnya kita bisa baca buku ini dan menyelesaikannya dan mengambil intisarinya, dalam kehidupan kita juga akan berakselerasi lebih cepat dibandingkan orang yang tidak membaca buku gitu. Makanya gue bilang kenapa baca buku itu penting banget ya, karena ada 5 hal ini yang kita harus pikirin. Nah, beberapa use case-nya deh ya kita masuk. Yang pertama misalnya sebagai seorang
orang tua. Pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri, sebenarnya ini gue udah bahas di video sebelumnya ya, di digital minimalism, yaitu apakah kita sudah efektif menjadi seorang orang tua yang benar gitu ya? Apakah kita sudah mendidik anak kita dengan cara yang benar? Udah benar, terus tahu dari mana segala macam, apakah kita sudah baca bukunya dan segala macam, apakah kita sudah berkonsultasi sama orang-orang yang benar. Nah gitu, makanya gue bilang kenapa pentingnya baca buku, terus gue bawel banget baca buku, tujuannya ya adalah karena ini gitu ya, supaya kita bisa mengoptimasi diri kita saat kita menjadi role sebagai seorang orang tua misalnya. Lalu misalnya role kita sebagai seorang spouse gitu kan, seorang pasangan gitu dalam kehidupan, misalnya rumah tangga, misalnya kita ada hubungan dari suami ke istri gitu kan, istri ke suami dan segala macam itu, apakah kita sudah efektif, apakah kita sudah menjadi seorang pribadi yang cukup efektif untuk bisa berhubungan dengan istri dengan benar gitu. Misalnya kalau istri marah segala macam, kita harus ngapain segala macam itu, apakah kita sudah baca bukunya gitu kan. Ya, coba dijawab sendiri gitu ya. Lalu yang paling utama adalah ya roles kita sebagai seorang profesional gitu ya. Nah kayak gue bilang tadi, ada buku soal Atomic Habit, How to Win Friends, The Seven Habits, dan Subtle Art, The Power of Habit, dan gue bilang Charles Duhigg gitu. Ada banyak banget insight-insight yang kita bisa dapetin dari self-improvement books gitu ya. Jadi self-help books itu juga banyak banget yang bisa kita dapetin. Ada mesti kalau programmer gitu kan, yang males baca buku, come on man, programmer itu semua isinya framework, metodologi, cara, segala macam itu semuanya ada di dalam buku. Kalau kita males bacanya ya gimana kita mau jadi programmer gitu kan. Jadi harus rajin-rajin banyak membaca buku. Misalnya banyak buku-buku soal clean code, pragmatic programmer, segala macam, ini harus dibaca sama programmer kalau memang benar-benar kita pengen jadi programmer yang beneran programmer ya, bukan cuman programmer abal-abal gitu ya. Itu soal masalah coding books. Yang ketiga juga misalnya kalau kita sebagai seorang UI UX designer misalnya, kita harus juga baca buku. Seorang marketing, soal sales, semuanya banyak banget ada buku-bukunya yang harus kita baca gitu. Jadi itulah kenapa pentingnya membaca buku tuh sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari itu ya. Nah terus lanjut lagi kita ke chapter 2, yaitu bagaimana caranya kita membaca buku. Nah di era digital ini banyak banget caranya sekarang, dan udah mempermudah banget setiap orang untuk bisa membaca buku. Nah gue akan ceritain satu-satu gimana caranya orang-orang membaca buku di era digital ini ya. Oke. Nah yang pertama adalah mungkin cara yang paling konvensional adalah dengan membaca buku melalui physical book, atau baca buku secara fisikal. Misalnya gini ya, ada buku nih, buku juz amma gitu. Nah ada buku gitu, atau buku apa nih, bukunya banyak di buku gue di sini, cuman gue mager aja ngambilnya. Intinya adalah membaca buku secara fisik dan memiliki home library itu sebenarnya cara yang cukup jadul ya. Cuman ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan kalau misalnya kita membaca buku secara fisik dan memiliki home library. Beberapa diantaranya, yang pertama adalah tangible experience. Reading physical book provide a tactile experience that engage the sense, the weight of the book in your hand, the texture of the page, and smell of the book ya gitu. Tangible experience. Jadi ketika lu baca buku, lu kayak ngerasa oh enak nih, ada papernya, lu berasa kayak bisa megang bukunya segala macem gitu-gitu. Ada kerasa enaknya gitu, rasa lu bisa cium bukunya, bukunya enak gitu, kayak gitu lah ya. Nah itulah tangible experience. Yang kedua ada visual appeal-nya. Physical book can add aesthetic value to your living space ya. Nih di sini kelihatan ya, di sini ada library kecil gua, atau perpustakaan kecil gua. Sebenarnya di belakang ada banyak lagi, cuman gua mager mindahinnya di sini karena di dalam kamar ini udah nggak muat, udah kepenuhan gitu. Jadi memiliki physical book juga akan menambah aesthetic value di living space-nya kita gitu ya. Yang ketiga adalah sense of ownership. Building home library allows you to curate a collections of book that reflects your interest, taste, and personality gitu ya. Jadi lu juga kalau misalnya lu punya physical book juga lu akan merasakan punya rasa sense of ownership gitu. Misalnya kayak misalnya kayak ini ya, gue baru punya beberapa buku lagi yang gue baru beli. Jadi kalau misalnya gue beli buku ini, ya gue merasa kayak gue punya owning the books gitu, dibandingin sama kayak gue beli buku yang cuman digital doang. Kayak gue nggak punya gitu. Kalau misalnya gue beli buku yang mudah-mudah kayak begini, jadi gue lebih enak gitu. Gue
punya rasa of ownership terhadap buku tersebut gitu ya. Nah itu sih. Yang ketiga, yang keempat ada no digital distraction. Jadi kalau misalnya kita baca buku secara digital gitu, kadang-kadang kayak ada cetung notifikasi di WhatsApp soal kerjaan, cetung notifikasi di Instagram teman baru komen segala macam ya, atau pusing gitu kan. Nah itu yang kalau misalnya baca buku fisik itu tidak akan terjadi karena tidak ada digital distraction. Yang kelima adalah memory and comprehension. Research suggests that reading physical books may improve memory and comprehension compared to reading digital text. Sebenarnya ini masih debatable juga ya. Kalau gue preferensinya gue lebih suka membaca buku secara digital dibandingin sama membaca buku secara fisik gitu ya. Tapi gue fine aja selama ini baca buku secara digital. Gue tetap masuk aja gitu. Cuman ya mungkin ya gue nggak tahu ya. Gue bukan orang yang melakukan research ini. Mereka bilang kalau membaca buku secara fisik itu bisa meningkatkan memory dan comprehension-nya gitu ya. Jadi itu yang cara konvensional untuk membaca buku yaitu dengan membaca buku secara physical atau memiliki home library gitu ya. Lalu kemudian di sini ada lagi ada teknologi juga untuk membaca buku yaitu namanya e-reader. An e-reader, short for an electronic book reader, is a portable electronic device designed primarily for reading a digital books and other textual content. Jadi ada teknologi yang namanya e-ink ya. E-ink display ini memudahkan, ini yang paling populer kalau misalnya e-reader itu namanya Kindle dari Amazon. Nah, dengan menggunakan e-reader ini tuh sebenarnya kita membaca buku jadi lebih enak gitu ya, karena ada teknologi e-ink dimana kalau misalnya kita baca buku dengan menggunakan e-ink ini kita sama seperti kayak kita baca buku tuh dengan baca buku beneran gitu ya, tidak membuat mata kita sakit gitu dibandingin sama kalau kita bacanya bukunya via handphone, via komputer atau via tablet segala macam, itu akan membuat mata kita sakit gitu ya. Nah, beberapa key feature dan karakteristik dari e-reader adalah yang pertama ada e-ink display yang gue bilang tadi, jadi dia ada e-ink dan nggak ngebikin mata kita sakit. Yang kedua ada portability, e-reader are lightweight and compact, making them easy to carry and hold for extended period of time. Jadi enak nih dipegangnya gitu, e-reader bisa dibawa kemana-mana gitu. Terus yang ketiga ada long battery life, karena dia pakainya e-ink, itu dia bener-bener nggak ada warnanya, jadi bisa tahan lama baterainya. Yang keempat dedicated reading experience, unlike motivational device like tablet, smartphone, e-reader are designed specifically for reading ya. Jadi minimal distractions parah gitu ya. Jadi benar-benar difungsikan e-reader ini difungsikan untuk membaca aja, tidak ada digital distractions ya, kayak misalnya baca buku ada notifikasi Instagram, WhatsApp, nggak ada gitu. Jadi benar-benar enak buat baca bukunya. Yang kelima ada access to digital libraries. E-reader can enable users to access vast library of digital books and publication through online store or digital libraries. Biasanya kalau di e-reader ini gitu dia terkoneksi sama Kindle Amazon Store gitu. Jadi kita bisa beli bukunya secara langsung dari Kindle gitu. Itu enaknya sih kalau pakai e-reader. Cuman gue pribadi, personally gue tidak pernah memiliki e-reader ini karena menurut gue e-reader ini cukup mahal. Pertama, gue mager gitu. Punya memiliki banyak device yang menurut gue kalau dari sisi fungsi sebenarnya kalau kita baca via handphone aja juga udah oke-oke aja. Terus atau baca via tablet aja udah oke-oke aja. Nanti gue akan ceritain kalau gue preferensinya via dark mode yang di next slide ya. Jadi kalau gue pribadi gue nggak pernah punya e-reader. Mungkin teman-teman yang pakai e-reader mungkin bisa komentar di bawah alasannya kenapa punya e-reader tuh kenapa sih gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya ini masalah preferensi aja sih itu. Lalu lanjut lagi membaca in dark mode. Nah, ini preferensi gue gitu. Gue lebih suka membaca di dark mode atau di komputer, baca di tablet, di iPad gue, terus juga atau gue baca di handphone. Kenapa lebih suka baca di sini? Karena menurut gue ini lebih, ya pertama lebih murah karena device-nya gue udah punya yang pertama. Terus yang kedua juga gue bisa pindah-pindah device seenaknya gue. Kadang-kadang kalau misalnya pakai Amazon Kindle ini itu cuman ada di situ doang gitu. Nah, kalau misalnya kita mau pindah ke tempat lain gitu agak susah gitu. Meskipun sekarang Amazon Kindle sekarang udah ada banyak, atau e-reader juga ada banyak yang bisa support pakai Google Playbook ya. Nah, cuman gue masih kayak ngerasa kayak nggak enak aja. Gue pernah pakai baca buku di Kindle temen gue, tapi tetap gue ngerasa nggak enak gitu. Again, preferensi ya. Kalau gue biasanya lebih suka baca di komputer gue segala macam nih, device gue dalam versi dark mode. Oke. Nah, ini ada reading in dark mode refers to the practice of viewing digital content such as text and image with dark background and light color text. Nah, beberapa benefitnya kalau kita baca buku dengan menggunakan dark mode adalah
Yang pertama reduce eye strain. Itu kan kadang-kadang kita baca buku tuh benar-benar kayak putih terang gitu, pusing gitu. Jadi lebih enak kalau misalnya pakai dark mode, itu agak berkurang gitu strain matanya. Yang kedua adalah better visibility in low light. Kalau misalnya ruangannya agak gelap, jadi kita baca bukunya jadi lebih enak lah. Yang ketiga ada energy efficiency, karena dark mode jadi tidak terlalu nge-push warna-warna segala macam. Yang keempat ada reduce blue light exposure. Nah, kadang-kadang tuh blue light tuh bikin kita jadi agak susah tidur gitu kan. Nah, dengan menggunakan dark mode ini kita jadi lebih enak gitu. Kita bisa baca buku terus juga tidak terlalu terpengaruh sama blue light yang ada di device-device-nya kita kayak gitu. Yang kelima adalah aesthetic preference. Ya aesthetic preference ya, juga keren aja baca buku via dark mode gitu ya, kayak gitulah. Itu kalau gue preferensinya lebih suka baca di dark mode gitu. Lalu kemudian ini kan device-device yang udah punya support di dalam dark mode gitu ya. Nah, kalau misalnya kita baca artikel-artikel gitu di internet, terus gimana gitu dong? Pengen meng-apply dark mode ini ke dalam website-website. Nah, kita bisa menggunakan extensions yang namanya Dark Reader. Ya, di sini ada darkreader.org is a popular browser and software application that enable user to enable dark mode or invert colors on website they visit. Oke, misalnya sini ya, sini ada websitenya, tinggal kita masuk aja ke Dark Reader terus kita install extensionnya di browser yang kita pengen. Nah, nanti dia akan otomatis menginvert color yang ada di suatu website. Nih paling gue kesal di Wikipedia gitu kan. Jadi dia benar-benar artikel putih terang cepret gitu kan, wah pusing ngeliatnya kan. Jadi kalau misalnya pakai si Dark Reader ini, gue nggak tahu sih di Wikipedia udah ada dark mode-nya apa belum. Tapi kalau misalnya belum ada, ya kita bisa pakai Dark Reader ini untuk bisa menginvert color-nya. Ada banyak website yang belum support dark mode, jadi kita bisa pakai Dark Reader ini extension untuk merevert warnanya. Jadi kita lebih enak lah gitu, nggak terlalu pusing gitu ya. Oke. Jadi itu salah satu extension yang biasanya gue pakai, namanya Dark Reader gitu, untuk menginvert kalau misalnya gue mau baca artikel atau publikasi yang ada di online juga, misalnya masa baca-baca jurnal yang ada di online gitu juga, gue biasanya pakai Dark Reader ini. Lalu lanjut lagi, form of buku itu juga ada namanya audiobook. Nah, audiobook ini, an audiobook is a recording of spoken word narrations of a book or other text that allow listener to enjoy the content without having to read the text themselves. Oke, jadi sebenarnya ada juga gitu versi orang membaca buku dengan menggunakan audiobook. Nah, ini gue sering banget nih dulu waktu kuliah di luar negeri, itu banyak banget bule-bule gitu yang mau nge-gym gitu. Jadi mereka nge-gym bla 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 pakai headset, dan pas di headsetnya itu mereka dengerin audiobook. Lu udah sehat, tambah sehat karena lu nge-gym, terus lu juga dengerin audiobook gitu di waktu pas mereka nge-gym. Jadi tambah pinter juga. Orang bule emang kadang-kadang gitu ya. Jadi keren lah. Jadi dia benar-benar bisa mengoptimalkan waktunya mereka gitu. Jadi ada juga yang suka-suka sama baca buku via audiobook kayak begini gitu ya. Nah, here are some key characteristics of audiobooks. Yang pertama adalah narrations. Audiobook feature a narrator who reads the text of the book all aloud, providing listener with immersive storytelling experience. Jadi kayak kita dibacain atau didongengin gitu waktu pas kita dengerin audiobook ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah convenience and portability. One of the main advantage of audiobook is their convenience and portability. Jadi kita bisa lebih enak aja tinggal pakai headset, jalan kemana, terus kita bisa dengerin audiobook gitu ya. Itu convenience and portability. Yang ketiga adalah accessibility. Audiobook offer accessibility benefit for individual with visual impairment, learning disability, or other condition that may make a reading printed text challenging gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang ada permasalahan gitu untuk bisa membaca buku secara fisik atau secara visual, itu bisa bisa membaca buku dengan menggunakan audiobook gitu, karena lebih enak gitu, karena cuma dengerin doang, nggak perlu baca gitu ya. Jadi accessibility menjadi salah satu key komponen di audiobook. Yang keempat adalah enhanced experience. Audiobook often include additional features to enhance the listening experience, such as sound effect, music, multiple narrators for dialogue, and character voices. Jadi kalau misalnya kita baca audiobook ini, nggak cuman dinarasiin doang atau didongengin. Kadang-kadang kalau misalnya buku fiksi itu dia juga ada kayak sound effectnya kayak duar, jeger, bla 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 kayak gitu. Jadi kita sambil dengerin audiobook, kita kayak benar-benar berimajinasi gitu, kayak di dalam buku tersebut kita benar-benar dengerin audiobook tuh kayak kita benar-benar berimajinasi. Cuman kalau gue preferensi lagi, gue tidak terlalu suka baca audiobook karena menurut gue cukup lama gitu membaca buku dengan menggunakan audiobook gitu. Berbeda dengan kalau misalnya mau ketemu dengerin fiksi ya. Tapi kalau misalnya gue lebih suka bacanya itu via ya udah e-book aja gitu, karena
kadang-kadang kalau misalnya dalam satu buku ada poin-poin yang menurut gue ini nggak penting gitu, jadi bisa skip segala macam gitu, dibandingin kalau misalnya audiobook kita harus dengerin dari awal sampai akhir, males gitu kan. Jadi itu soal masalah audiobook ya. Salah satu form tipe membaca itu via audiobook. Lalu lanjut lagi, sebenarnya yang jadi pertanyaan adalah format mana sih yang sebenarnya paling terbaik untuk membaca buku. Sebenarnya ini preferensi yang nggak ada sih sebenarnya format terbaik untuk membaca buku. Ada yang punya preferensi suka membaca physical book gitu ya. Ya fine aja, ya udah nggak ada masalah gitu. Cuman problemnya adalah dengan physical books, otomatis kalau misalnya lu pergi, lu traveling segala macam, lu nggak bisa bawa buku lu gitu kan. Nah kalau misalnya gue pribadi ya mungkin gue kadang-kadang suka ke traveling juga, misalnya mungkin gue kerja di cafe, di coffee shop segala macam, dan gue butuh baca buku, makanya kadang-kadang meskipun gue udah beli physical booknya gini, gue kadang-kadang beli lagi digital booknya. Tujuannya adalah gue pengen kadang-kadang kalau misalnya ada beberapa certain book yang gue kayak ini gue suka banget sama nih buku gitu kan, terus gue gue beli lagi gitu di online gitu untuk gue baca lagi kalau misalnya gue lupa isinya gitu ya. Jadi e-books gitu, kalau e-books enak kan, bisa dibawa kemana-mana gitu, terus bisa dibaca di across devices, apapun device-nya bisa dibaca. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah audiobooks, yang tadi gue dijelasin. Audiobooks ya mungkin kalau misalnya orang-orang yang punya accessibility problem gitu, terus juga yang pengen kayak tadi ada bule-bule gitu yang suka nge-gym sambil dengerin audiobooks biar tambah lebih pintar gitu, atau suka lari gitu pagi-pagi terus dengerin audiobooks, itu nggak apa-apa juga, keren juga gitu. Itu jadi again masalahnya adalah tidak ada menurut gue format yang terbaik saat kita membaca buku. Sebenarnya semua bergantung ke masa preferensi. Cuman ya tinggal kita sesuaikan aja di posisinya di mana. Kita tuh kayak apa. Misalnya kita lebih banyak di rumah, mungkin physical book oke. Kalau misalnya kita lebih suka traveling, mungkin ke e-books. Atau kalau misalnya kita pengen membangun kebiasaan habits atau pengen punya experience baru soal membaca buku, mungkin kita bisa dengerin audiobooks. Jadi begitulah cara kita membaca buku di dunia digital yang sekarang ini gitu ya. Jadi banyak banget form-formnya ya. Jadi kalau kita masih kayak nggak baca buku nih zaman sekarang, come on man, itu lu udah ketinggalan zaman banget gitu. Jadi banyak banget formnya gitu ya. Lalu lanjut lagi ke chapter 3, The Manager, oke? Nah di chapter 3 ini gue akan lebih banyak ngebahas soal masalah gimana cara gue mengorganisasi buku-buku gue gitu ya. Buku-buku digital gue sih sebenarnya kan. Kalau misalnya buku-buku fisik kan cuman ya tinggal kayak gini kan, tinggal ditaruh aja di di library gua kayak begini terus selesai gitu kan. Tapi kalau misalnya digital book kan agak-agak ribet kan memanage-nya gitu ya. Yang pertama, kalau mungkin memanage digital books itu kita bisa menggunakan salah satu service yang bernama Google Play Books. Google Play Books is a digital platform developed by Google that allows user to discover, purchase, and read a wide variety of ebooks and audiobooks. Oke, intinya adalah sebenarnya ini adalah suatu book manager atau buku manager untuk dari Google, service dari Google untuk gimana cara kita bisa baca buku secara online terus secara lebih mudah gitu. Kita juga bisa beli buku di Google Play Books ini gitu ya. Terus abis itu here are more detailed explanation of its features. Yang pertama digital library itu kan udah pasti. Jadi lu bisa mengupload, terus juga lu bisa membeli buku di sana. Yang kedua ada purchase and rental, bisa beli kan, ya kan. Yang ketiga ada personalization. Google Play Book offer personal recommendation based on user reading preference, browsing history. Jadi lu bisa juga terpersonalisasi gitu untuk beli buku yang sesuai sama yang keinginan lu. Cross platform access gitu. Google Playbook ini ada di mana-mana gitu. Ada di Android, ada di iPhone, ada di iPad, ada di internet, ada di website segala macam. Jadi kita bisa akses di mana aja. Nah, bentukannya kayak apa sih di Google Playbooks itu? Bentukannya kurang lebih kayak gini. Kalau gue biasanya juga lebih suka bacanya di Google Playbooks. Nah, di samping kiri ini nanti tinggal kita buka ya, play.google.com/books. Nanti kita login di Google akun kita, terus abis itu nanti kita bisa upload buku di sini dengan cara klik upload file, atau mungkin kita bisa juga purchase book di sini gitu ya, shop books gitu. Nah di buku di book manager ini dari Google Book ini, Google Playbook ini kita bisa mengorganisasi digital book kita dengan memasukkannya ke dalam shelf ke sini. Misalnya buku-buku ini kita bisa masukkan, ini tinggal diklik, habis itu tinggal nanti
Sebentar, edit shelf, terus kita pilih shelfnya mana, atau create shelf, kayak gitu-gitulah. Kita bisa pilih-pilih segala macam gitu ya. Nah, kurang lebih sih kayak gini sih Google Play Books ya, yang terus nanti kita bisa klik, misalnya contohnya ya The Year Without Pens misalnya. Nah, nanti tinggal kita bisa baca bukunya secara digital kayak begini. Oh ya udah, baca bukunya bla 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 gitu, terus nih klik, bisa next, bisa di back kayak gitu-gitu, terus kita bisa ngeliat chapternya yang ada di sini segala macam, jadi lebih enak. Terus juga kita bisa ngeliat, bisa kasih bookmark, terus kita bisa ngeliat annotations atau apa namanya, kalau kita baca buku kan bisa ada stabilo kuning gitu kan yang kita tandain atau ini penting segala macam. Kita bisa juga melakukan itu di Google Play Books kayak begini gitu ya. Terus kita bisa ngegedein tulisannya, bisa bikin dark theme kayak begini, terus bisa bikin tulisannya jadi lebih gede, bisa ditengahin tulisannya, page layoutnya juga bisa diganti jadi double kayak begini, bisa itu kan. Jadi ya sesuai preferensi aja, bisa di full screen juga bisa tuh. Jadi itu sih Google Play Books ya. Kalau gue biasanya pakai Google Play Books untuk membaca buku gue di sini. Nah, ini beberapa library gue soal buku atau buku-buku yang sekarang gue lagi baca gitu ya. Oke. Nah, terus lanjut lagi itu dari Google. Tapi terus juga kalau buat teman-teman yang lebih suka atau preferensinya adalah sukanya sama service Apple, juga ada juga book manager dari Apple, sebutannya adalah Apple Books. Apple Books is a digital platform developed by Apple Inc. that allows users to discover, purchase, and read wide range of e-books and audiobooks. Hampir sama kayak Google Play Books, sama. Cuman bedanya ini dari Apple, udah that's it gitu doang ya. Ada digital library, purchase and download, personalization, and cross-platform sync. Jadi kayak gitulah Apple Books. Cuman kalau gue pribadi ya, gue lebih suka di Google Play Books karena buku-bukunya yang dijual di Google Play Books itu lebih banyak dibandingin dari Apple Books gitu ya. Cuman gue nggak tahu deh kalau teman-teman yang pakai Apple Books nih alasannya kenapa nih pakai Apple Books. Mungkin bisa komentar di kolom komentar di bawah ya. Lalu kemudian lanjut lagi ada namanya, nah ini mungkin jarang dibahas nih, ada namanya Calibre. Nah, buat company-company atau perusahaan-perusahaan itu biasanya kalau gua itu mereka mendeploy service yang namanya Calibre. Calibre itu di sini aja penjelasannya. Calibre is a free and open source book management software that allows user to organize, convert, and read digital e-books across various format. Ya kan? Nah, Calibre ini bertujuan untuk memberikan satu set of digital library, ya gitu kan, biasanya oleh perusahaan kepada karyawan-karyawannya gitu. Jadi kalau perusahaan beli buku atau segala macam, beli e-book itu nanti biasanya di store di Calibre ini gitu ya. Tujuannya adalah supaya karyawan-karyawannya kemudian bisa baca gitu ya. Di sini ada beberapa key features-nya di Calibre ini, kurang lebih ini ya. Tar dulu. Ini Calibre versi desktop, oke, dan yang isi ini adalah Calibre versi web. Kurang lebih bentuknya kayak gini. Jadi kita bisa klik dan baca bukunya yang ada yang kita upload ke dalam Calibre ini. Nah, beberapa key features dari Calibre adalah ebook library management, ada ebook conversion. Jadi kalau baca dari EPUB segala macam kita bisa convert kemana. Terus ada ebook editing, ada ebook viewing segala macam, hampir sama kayak Google Play Books di sini. Hampir sama kayak Google Play Books di sini. Kalau misalnya pakai Calibre dia bisa membacanya juga bisa lebih enak gitu. Nah, Calibre sendiri itu ada websitenya, ada di calibreebook.com. Nah, mungkin websitenya memang jadul, memang udah agak jadul software-nya di sini. Terus juga ada juga di sini Calibre. Nah, di sini ya. Nanti bisa kalau misal buat perusahaan-perusahaan kalau mau mendeploy ini bisa download aplikasinya lalu bisa dideploy ke server perusahaan gitu. Kalau perusahaan pengen bikin book managernya sendiri itu bisa melakukannya dengan Calibre ini gitu. Itu gratis kok. Nah, terus lanjut lagi adalah sekarang gue mau ngebahas ke chapter 4 soal masalah shadow library. Oke. Nah, ini gue harus agak-agak sedikit menekankan ya bahwa ini sebenarnya gue tidak merekomendasikan cara ini untuk kita bisa acquiring book atau mendapatkan buku, tapi buat teman-teman yang low budget gitu ya agak-agak nyolong-nyolong dikit ya it's okay lah gitu ya. Tujuannya adalah supaya kita tetap bisa belajar tapi tidak habis juga duit kita untuk beli-beli buku yang terlalu mahal gitu ya. Jadi kalau sebenarnya di dunia ini tuh ada yang namanya shadow library, oke? Nah, shadow library di sini ada penjelasannya. What is a shadow library? A shadow library refers to an online platform or website that hosts a vast collection of digital books, including academic papers, research articles, textbook, and other scholar works, without proper authorization from copyright holders.
Intinya adalah Shadow Library ini adalah website di mana kita bisa mendownload apapun itu. Entah dari academic papers, research article, textbooks, apapun itu, scholar works tanpa sepengetahuan si penulisnya segala macam. Nah, Shadow Library ini itu digunakan oleh teman-teman orang-orang yang ngebaca. Dulunya dibuat gara-gara research paper tuh mahal banget gitu kan. Orang-orang mau baca jurnal tuh kemahalan segala macam. Akhirnya orang bikin Shadow Library ini tujuannya adalah untuk bisa mengakuisisi buku-buku untuk bisa dibaca secara lebih lebih affordable, karena tinggal download doang dan ya udah selesai gitu ya. Nih ada tulisannya who cannot afford or access them through a legal means. Jadi kalau misalnya lu nggak punya duit buat beli bukunya, ya lu bisa masuk ke Shadow Library ini, download bukunya, terus ya baca. Tapi again, ini adalah cara yang tidak gua rekomendasikan ya. Ya, yang penting teman-teman tahu aja, oh ada ginian kalau mau download buku gitu ya. Nah, terus kalau dari Shadow Library sendiri itu yang paling terkenal itu namanya Library Genesis. Websitenya ada, sebenarnya bisa di Google aja, tinggal tulis saja LibGen atau Library Genesis. Nah di sini kita bisa mencari apapun itu. Tapi kalau gue biasanya lebih mencari gitu ya. Kalau buku-buku yang gue pengen beli gitu, biasanya kalau gue sih gue lihat dulu reviewnya dan gue baca-baca sedikit. Itu biasanya gue juga lihatnya di Library Genesis ini. Misalnya gue cari Atomic Habit gitu kan di sini, thread, enter. Nah terus di sini ada banyak nih buku-buku yang tentang masalah Atomic Habits gitu. Files, oh udah hilang ya. Bentar, apa ya? Misalnya habits. Nah, di sini misalnya nanti buku-buku di sini banyak banget gitu, atau buku tentang apa ya? Misalnya buku-buku soal masalah, sebentar nih, buku-buku gue banyak. Apaan sih? Jordan Peterson misalnya. Jordan Peterson itu ya. Nah, nanti di sini akan ada banyak nih, Jordan B. Peterson Collection Set 12 Proof for Life Hardcore Maps, ya itulah ya. Nanti ini kita bisa tinggal klik, lalu nanti di sini ada downloadnya. Sebentar, oh bukan di sini. Ini bukunya, penjelasannya segala macam. Kalau kita mau downloadnya di sini ada di bagian mirrorsnya ini, nanti kita tinggal klik. Nah, nanti di sini ada tinggal klik get. Nanti dia akan mendownload buku ini gitu ya. Nah, again ini bukan cara yang gue rekomendasikan untuk bisa acquiring buku, tapi kalau teman-teman low budget bisa download di sini gitu ya. Atau mau lihat dulu isi bukunya ada apaan, bisa di sini. Kalau gue sih biasanya ya sedikit-sedikit agak hackish juga sih, gue ngelihat chapternya ada apaan aja. Oh ini seru bukunya, habis itu baru gue beli di Google Play Books kayak gitu sih ya. Jadi itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan Shadow Library ya, itu Library Genesis ini gitu. Lalu lanjut lagi ke chapter 5 sekarang, yang the community, atau di mana sih kita bisa menemukan komunitas-komunitas baca di Indonesia. Oke. Nah, sebenarnya di di dunia internet itu sebenarnya ada salah satu komunitas atau sosial media yang benar-benar berfokus untuk para pembaca. Salah satunya adalah Goodreads ya. Di sini penjelasannya, Goodreads is a social networking platform and online community dedicated to readers and book lovers. Jadi sosial media itu nggak cuma Instagram, TikTok, terus Facebook, apalagi serah lah ya, x.com atau twitter.com, nggak kayak gitu. Sebenarnya ada juga sosial media yang baik gitu, yang benar-benar memberikan kita pengetahuan baru gitu, yang bisa kita utilize untuk kita supaya bisa jadi lebih rajin membaca buku. Salah satunya itu Goodreads di sini ya. Nah, beberapa nih ya, key features dan functionality dari Goodreads adalah yang pertama ada book discovery. Nah, nanti gue akan ceritain ada banyak cara kita untuk bisa mendiscover buku-buku baru di sini di Goodreads. Itu caranya gimana nanti gue akan kasih tahu. Yang pertama book discovery, yang kedua adalah book katalog. Itu juga ada banyak katalog-katalog yang tadi gue start atau gue screenshot di awal tuh, katalog buku misalnya list of coding books 2023 yang top booknya apa itu, kayak gitu-gitu nanti kita bisa cari di Goodreads. Yang ketiga ada reading challenge juga. Nah, nanti bisa kita set, kita mau baca buku dalam 1 tahun tuh berapa kali, kita bisa set di sana. Lalu yang keempat ada book reviews and ratings. Kita juga bisa memberikan memberikan rating dan juga memberikan review dari suatu buku kayak gitu. Nah, bentuknya kayak apa sih? Kita bisa lihat di sini. Di sini ada Goodreads ya. Nah, nanti mungkin login dulu ya di Goodreads ini. Kebetulan gue udah login di akun gue soal Goodreads. Nah, yang tadi gue bilang di situ kita bisa melihat mendiscover buku-buku
yang apa namanya buku-buku baru itu dengan pertama kita temenan sama teman-teman kita. Kalau misalnya mereka suka baca buku, nanti mereka kan akan begini nih. Banyak teman-teman gue yang baca buku misalnya Mbak Aya nih gitu kan, baca buku si Ali Abdal gitu, Feel Good Productivity How to Do More and What Matters. Terus misalnya ini ada Mas Jan baca buku Rahasia Menulis Kreatif. Ada banyak yang keren-keren nih, misalnya Givari, ini teman gue juga, That Will Never Work, The Bird of Netflix and the Amazing Life of an Idea gitu kan. Jadi ya banyak, kita bisa discover buku melalui newsfeed aja, atau mungkin lewat buku ini kita bisa cari buku apa di sini gitu kan, misalnya top book apa segala macem. Kita bisa browse juga di sini, ada Choice Award, ada news, terus ada ada browse sebentar. Kayak gue ada di list. Nah, nih ada list buku-buku apaan aja nih, Book of Cozy Mystery segala macam. Ini kita bisa mencari buku-bukunya gitu kan. Ada tag-tagnya berdasarkan tag. Jadi untuk mendiscover buku-buku baru tuh, pengetahuan-pengetahuan baru tuh di Goodreads, wah keren banget, banyak banget itu fitur-fiturnya di sini gitu ya. Nah, terus di Goodreads juga yang gue bilang tadi, kita bisa ngeset book katalog kita di sini, misalnya My Books. Nah, ini gue biasanya mengkategorikan ini ke dalam banyak katalog-katalog kayak begini, jadi kita bisa organize. Lalu kemudian juga kita bisa men-set reading challenge-nya kita. Nah, problemnya adalah dari Goodreads sih kadang-kadang suka gini gitu, dia masih pakai servernya jadul, jadi kadang-kadang tiba-tiba time out segala macam kayak gitu lah. Nah, di sini ada reading challenge juga, kita bisa nge-set reading challenge hari gue bilang. Terus habis itu kita juga bisa memberikan review kayak gini. Setelah kita baca, nanti kita bisa memberikan rating dan review kita terhadap buku tersebut kayak gitu. Jadi enak. Ini adalah menurut gue sosial media yang membuat kita jadi lebih produktif gitu. Jadi keren lah ini sosial media Goodreads ini gitu ya. Nah, terus lanjut lagi adalah ini ya. Oh ya, ini ada beberapa fitur-fitur lainnya, itu book list and recommendations. Tadi di samping kanan ada ya, ada author interactions, ada. Jadi kalau misalnya si penulis buku bisa ngobrol langsung sama si pembacanya gitu, dari hasil komen-komenannya tadi, hasil reviewnya segala macam. Lalu juga ada book clubs. Nah, yang paling keren nih di Indonesia ada yang namanya Goodreads Indonesia, di mana Goodreads Indonesia ini adalah sebuah komunitas di mana mewadahi teman-teman yang pakai Goodreads dan suka membaca gitu. Jadi cukup keren lah kalau misalnya teman-teman mau join gitu, bisa pertama daftar dulu Goodreads-nya dan bisa masuk ke Goodreads Indonesia untuk join komunitasnya di sana. Itu komunitasnya orangnya keren-keren semua gitu. Baca bukunya sehari bisa 2-3 buku sehari gitu. Gue gila, gimana cara baca buku sehari 3 tuh gimana, 1 aja pusing gitu kan. Gue aja baca buku seminggu mungkin baru 1 kali, kalau digeber terus gitu kan, mungkin 2 kali kalau misalnya paling banyak gitu ya. Orang-orang ini bisa mampu menghabiskan buku sehari 3 tuh gimana caranya. Nah, mungkin bisa join dan bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang komunitas membaca Goodreads Indonesia di sana. Lalu selain Goodreads juga sebenarnya ada juga sosial media lainnya yang hampir mirip-mirip sama Goodreads, yang namanya The Story Graph. Oke, nah di Story Graph ini misalnya sini ya. Nah, Story Graph ini kurang lebih hampir sama Goodreads, cuman perbedaannya adalah dia lebih lightweight atau lebih enteng gitu, karena ya teknologinya, kalau kita seorang programmer dia teknologinya berbeda. Kalau Goodreads ini masih pakai PHP segala macam, masih jadul codingannya. Kalau ini sudah modern gitu. Jadi buka websitenya itu jadi lebih kencang sekarang kalau pakai The Story Graph. Cuman fiturnya mungkin tidak sebanyak Goodreads ini, tapi dia cukup keren. Beberapa fiturnya itu cukup keren juga di Story Graph. Tapi sama aja, ini sama-sama sosial media juga, sosial media buku juga gitu. Kalau teman-teman mau join juga di Story Graph ya silahkan gitu. Beberapa key feature dari Story Graph itu ya, yang pertama adalah reading tracker. Jadi ini ya, user can track their reading progress including the books they've read, currently reading, and wants to read. Yang kedua, book recommendation. Nah, perbedaannya dengan si Goodreads tadi sama si The Story Graph, gue baca reviewnya beberapa, teman-teman suka pakai Story Graph ini karena mereka ngelihat rekomendasi buku yang dihasilkan dari Story Graph itu lebih kece, lebih bagus dibandingin sama yang ada dari Goodreads. Makanya mereka pindah dari Goodreads ke
si The Story Graph ini. Terus juga kata mereka ya lebih enteng segala macam gitu. Terus ada community engagement. The Story Graph foster community engagement through features such as book club, group reads and discussion forum segala macam ya. Ini fitur-fitur yang ada di Story Graph aja, community engagement. Dan keempat ada reading insight. The platform provides insight into user reading habit, preferences and trends. Kayak gini nih, ada statistik, bentuk statistik kayak gini ya. Jadi yang gue bilang tadi kan, teknologinya berbeda nih, yang ada dari Goodreads yang ada di Story Graph ini. Kalau Story Graph ini lebih enteng gitu, lebih bener-bener well design gitu dibanding sama Goodreads yang kayak jadul banget gitu teknologinya. Jadi ya dia memunculkan grafik atau statistik model kayak begini ya enggak, ya wajar aja karena mereka teknologinya lebih baru dibanding sama Goodreads gitu ya. Jadi mungkin kurang lebih itu sih yang bisa gue sampaikan dari video ini guys. Gue pengen tahu juga nih teman-teman nih yang suka baca atau teman-teman yang belum suka baca setelah menonton video gue ini tuh, kemudian apakah jadi lebih tertarik untuk membaca gitu, atau mungkin udah biasa aja, nggak jelas lu ngejelasin apa gitu. Gue pengen tahu komentar teman-teman di bawah gitu, atau mungkin juga pengen sharing-sharing masalah membaca buku tuh apa device-nya apa segala macam, bisa komentar di kolom komen di bawah, susah banget gitu ya. Mungkin segitu aja videonya. Jangan lupa untuk share, like, dan komen teman-teman. Terus juga di situ ada website gue juga di agusnugro.com. Jangan lupa kalau misalnya mau ngobrol, sharing-sharing atau kolaborasi bisa lewat situ lah ya. Oke, semua gitu aja. Thank you yang udah nonton. Sip, bye.